Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1751 sampai bab 1755, Lucius berkata, "Saya tidak akan mempermalukan Anda, izinkan saya memperkenalkan orang-orang ini kepada Anda. Kunci Pas Merah ini telah membunuh 32 orang dalam 6 bulan terakhir. Permainan terlama hanya 10 menit. Kunci Pas Merah dia pandai dalam hal itu. Menggunakan kakinya, sepasang kaki tanpa bayangannya sangat kuat. Dikatakan bahwa dia bahkan dapat mematahkan jeruji baja dengan menendangnya. Artai, yang dikenal sebagai tangan besi, memiliki sepasang tangan besi dan telah membunuh seekor harimau. Dikatakan bahwa pukulannya cukup kuat untuk menyebabkan banyak kerusakan. 40 pertempuran semuanya dikalahkan. Dewa kematian ini, Ahkiyu, bahkan lebih baik, dia telah bertarung dalam 43 pertempuran. Dan setiap lawan yang dia temui terbunuh dengan satu gerakan. Kamu bisa dianggap anak-anak, aku cukup beruntung bisa mengejar final dalam waktu setengah tahun. Ketiga orang ini akan bertarung habis-habisan, aku benar-benar enggan mengatakannya." Lucius berbicara dengan fasih, bagaimanapun. Ini adalah arena kematian, yang berarti ketiganya di antara para master, hanya satu yang bisa bertahan malam ini. Jelas sekali, Lucius langsung mengabaikan Susi. Ye Chong menunjuk ke kepala Susi dan bertanya, "Bagaimana dengan dia?" "Ini hanya untuk menambah angka. Saya telah bertarung 3 atau 4 kali sebelumnya. Dan keterampilan tinju dan menendang saya agar rata-rata. Lihat miliknya. Dia terlihat lebih kurus darimu. Seperti monyet, jadi kamu bisa mengabaikannya," kata Lucius. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengabaikannya? Aku akan bertaruh dia akan menang hari ini." "Apa, kamu ingin bertaruh dia akan menang? Jangan mengolok-olokku di sini," kata Lucius. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu aku bercanda? Aku akan bertaruh pada Susi. Siapa yang akan menjadi pemenang malam ini?" Lucius mencibir dan berpikir dalam hati, "Aku khawatir anak ini tidak pintar. Ada 3 master populer. Tidak, saya harus escrow orang yang mustahil." Ye Chong tertawa dan berkata, "Kenapa, kamu takut?" "Haha, lelucon yang luar biasa, karena kamu bersikeras untuk melarikan diri darinya. Tidak masalah," ucap Lucius. Karena itu, Lucius memanggil pelayan sebelumnya. Kali ini, pelayannya sangat hormat dan datang membawa buku besar. Dia memberi hormat pada Lucius. "Tuan, apa perintah Anda?" "Saya ingin bertaruh dengan adik kecil ini," kata Lucius. "Oh baiklah, jadi, Tuan Lucius, siapa yang ingin Anda pertaruhkan untuk menang?" tanya pelayan itu. Lucius berkata, "Apakah kamu perlu bertanya? Tentu saja Ahkiyu. Dewa kematian, saya bertaruh 30 juta, Ahkiyu menang." Pelayan segera menuliskannya dengan cepat di buku catatannya. Lalu, dia berjalan ke sisi Ye Chong. Meskipun dia tidak mengenal Ye Chong datang bersama Lucius, jadi dia jelas bukan orang biasa. Pelayan bertanya pada Ye Chong, "Tuan, apakah Anda akan?" Ye Chong berkata, "Susi, apa, Anda? Apa yang Anda katakan?" Pelayan itu mengira dia salah dengar. Ye Chong mengulangi lagi, "Saya bertaruh pada ular itu." Pelayan memandang Lucius di sebelahnya. Lucius mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Apa kamu tidak dengar? Dia ingin mempertahankan Susi. Tolong tuliskan secepatnya." Pelayan itu bingung, tapi dia tetap menuliskannya untuk Ye Chong. "Tuan, berapa banyak yang ingin Anda pertaruhkan?" 100 juta, kata Ye Chong. Dan dia meletakkan semua uang yang baru saja dimenangkannya di lantai bawah tanah. Pelayan itu hampir ternganga. Seberapa kaya orang ini? Peluang Susi adalah 10-1. Jika Ye Chong menang, dia akan menghasilkan 1 miliar.
Tapi bagaimana dia bisa menang? Dengan adanya Dewa Kematian Akyu, Artes, dan kunci pas merah, bagaimana mungkin Susnek mendapatkan gilirannya? Orang ini pasti tergila-gila pada uang, jadi dia berani berjudi seperti ini. Saat ini, Lucius tersenyum, "Wah, kamu sangat berani. Saya mempertaruhkan semua uang untuk itu, namun, saya tidak punya banyak uang untuk mengikuti kamu." Lucius kehilangan hampir semua uang yang dimilikinya malam ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jika saya kalah, uang itu akan menjadi milik Anda. Tetapi jika saya menang, itu masih sama." Saya mengajukan pertanyaan. Menarik, Lucius menyipitkan matanya dan melihatnya. Kata Ye Chong, "Oke, saya ingin melihat trik apa lagi yang bisa Anda lakukan." Setelah mendengar ini, pelayan akhirnya mengerti bahwa ini adalah suap terselubung kepada Lucius. Pelayan telah melihatnya setiap hari, banyak orang telah memberikan hadiah kepada Lucius. Namun, menggunakan metode Ye Chong yang aneh dan istimewa, ini adalah satu-satunya Scorpion Seed. Semakin pelayan memikirkannya, semakin dia yakin dengan idenya. Dia berkata dengan penuh arti, dia melirik ke arah Ye Chong, yang sepertinya dia mengerti segalanya. Ye Chong, yang terus menatapnya, merasa bingung, dan kemudian dia dengan hormat meninggalkan ruangan. Segera, berita tentang taruhan ini menyebar ke seluruh Blackfish Casino bawah tanah. Tanpa diduga, seseorang menghabiskan 100 juta untuk bertaruh pada pendatang baru Sushi. Semua orang penasaran dan menertawakan kenyataan bahwa seseorang bodoh dan punya banyak uang. Hanya pelayan yang sangat yakin bahwa Ye Chong tidak bodoh, tetapi terlalu cerdik. Dia hanya memberi Lucius uang dengan cara ini. Di ruang VIP, Lucius bertanya pada Ye Chong, "Wah, saya sangat penasaran. Mengapa Anda memilih Sushi? Menurut Anda, mengapa dia akan menang?" Ye Chong hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lucius terkekeh, "Baiklah. Coba saya lihat berapa lama kepercayaan diri Anda bisa bertahan." Kemudian, keduanya melihat ke arah ring. Saat ini, pertarungan di atas ring telah berakhir, pemenangnya lebih kuat dan disebut jagal. Setelah menang, dia turun untuk beristirahat. Pertandingan berikutnya adalah antara Red Warrens, salah satu favorit, dan Scorpion King. Scorpion King ini juga merupakan karakter yang kejam, mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 13 pertandingan. Namun dibandingkan dengan Red Warrens, dia masih sedikit kalah. Dalam waktu kurang dari 10 putaran, Raja Kalajengking terjepit oleh kaki kunci pas merah, kepalanya meledak, dan dia mati di tempat. Pertandingan berikutnya adalah antara Dewa Kematian, Akyu, dan seorang master yang dikenal sebagai Black Star. Bintang hitam ini sangat kuat. Dia telah memainkan 20 pertandingan. Hanya dengan melihat tubuhnya, dia lebih kuat dari Dewa Kematian, Akyu. Namun, ketika Black Star mendengar bahwa lawannya adalah Dewa Kematian, Akyu, dia sangat ketakutan bahkan tidak berani memasuki ring. Dia berteriak bahwa dia ingin keluar dari permainan, tetapi karena dia sudah datang ke sini dan menandatangani sertifikat hidup dan mati, bagaimana bisa begitu mudah untuk berhenti jika dia mau? Black Star mengabaikan halangan staf dan hampir kehabisan tenaga. Namun sebelum dia bisa keluar dari gerbang, dia dipukuli hingga tewas oleh 3 anggota staf. Tubuh Black Star terlempar ke samping, dan Dewa Kematian Akyu otomatis memenangkan permainan ini. Di pertandingan berikutnya, Sushi masuk ke lapangan dan berhadapan dengan Butcher, yang telah memenangkan pertandingan sebelumnya. Ketika Sushi muncul di atas panggung, Ye Chong melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa Sushi tidak banyak berubah, tetapi tubuhnya lebih kurus dan dia terlihat sangat kotor dan malu. Tukang daging itu baru saja berkelahi, dan wajahnya masih terluka, dan dia tampak sangat menderita. Tapi tidak mungkin, ini aturannya di sini, yang ada hanya hidup dan mati, tidak ada keadilan sama sekali. Melihat Sushi dan Jagal di atas panggung, Lucius tersenyum dan berkata, "Saya harap dia tidak dikalahkan langsung oleh Jagal."
Ye Chong terlalu malas untuk menjawab dan hanya tersenyum. Saat mereka berbicara, si tukang daging dan Susi mulai berkelahi. Tampaknya tubuh tukang daging jauh lebih kuat daripada tubuh Susi, tetapi Susi sangat fleksibel. Setelah lebih dari selusin putaran, cahaya dingin tiba-tiba muncul di tangan Susi, dan dia memotong leher tukang daging itu. Tubuh tukang daging itu bergerak 2 kali, lalu dia jatuh ke tanah dan mati. Lucius tidak terkejut ketika melihat adegan ini. Dia hanya mendengus dingin. Saya tidak menyangka anak ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia jauh di belakang 3 dewa kematian, Akyu dan Artes. Dia menang, tetapi sebagian besar orang-orang hanya mengira si jagal lah yang terseret oleh game sebelumnya, dan tidak ada yang peduli. Dan pertandingan selanjutnya adalah kematian Akyu versus Artes. Keduanya adalah favorit untuk menang malam ini. Saya melihat 2 orang masuk ke dalam kandang pada saat yang bersamaan. Seluruh penonton langsung berteriak dan ribut. Setelah pintu kandang ditutup, baru bisa dibuka kembali jika salah satu dari mereka mati. Di tengah kegembiraan dan antisipasi semua orang, kedua orang itu mulai berkelahi. Seperti yang diharapkan dari menjadi favorit untuk memenangkan kejuaraan, begitu mereka berdua mengambil tindakan, itu mencapai puncaknya. Pukulannya mengenai daging, dan pukulannya mematikan. Tangan besi Artes sangat kuat. Adapun Dewa Kematian, Akyu, gerakannya mantap, akurat, kejam, dan sangat fleksibel. Keduanya bola-bali dan bertarung selama lebih dari 100 ronde. Inilah orang yang paling lama bisa melawan Dewa Kematian Akyu. Pada saat ini, Akyu, Dewa Kematian, menunjukkan kelemahannya. Artes tertipu dan meninju udara. Akibatnya, lehernya dicengkeram oleh Akyu, Dewa Kematian. Lalu, dengan sekali klik, Dewa Kematian tersebut meremukkan leher Artes. Favorit untuk memenangkan kejuaraan mati seperti ini. Banyak orang yang menyuarakan kekecewaan, mereka semua menekan Artes untuk menang. Lucius, yang berada di sebelah Ye Chong, tersenyum bangga. Ye Chong tidak menganggapnya aneh. Faktanya, begitu keduanya mulai bertarung, Ye Chong sudah melihat bahwa Artes hanya bisa menggunakan kekerasan dan tidak punya otak, jadi dia pasti kalah. Pertandingan berikutnya adalah antara Red Warrens dan Susi. Saat ini, Red Warrens memasang ekspresi keberuntungan di wajahnya. 3 di antaranya difavoritkan menjadi juara, dan 2 di antaranya saling bertarung. Red Warrens sendiri lebih beruntung, karena lawannya adalah Susi yang kurang dikenal. Selain itu, Susi baru saja menyelesaikan pertarungan, dan Red Warrens memiliki istirahat lebih lama dan mendapat keuntungan. Awalnya, Red Warrens mengira dia bisa mengakhiri pertarungan dalam 30 ronde. Namun, saat dia dan Susi bertarung, tapi dia merasakan hatinya semakin dingin. Karena dia menemukan bahwa Susi ini terlihat kurus dan lemah, tetapi dia sangat tangguh. Keduanya telah bertarung selama ratusan ronde, namun Red Warrens masih belum bisa menjatuhkan Susnek. Sebaliknya, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin cemas. Akibatnya Susi secara tidak sengaja memotong salah satu kakinya. Red Warrens menjerit kesakitan. Dia terutama mengandalkan kakinya untuk menjadi kuat. Sekarang kakinya terluka. Kekuatan serangannya secara alami sangat terpengaruh. Dia tidak bertahan selama beberapa ronde sebelum dia dibunuh oleh Susnek. Susi benar-benar menang, membunuh Red Warrens dan masuk final. Ini di luar dugaan kebanyakan orang. Mereka yang bertaruh pada kunci pas merah dan menertawakan Ye Chong yang bertaruh pada kemenangan Susi, sekarang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka seolah-olah mereka telah memakan siang. Lucius juga menyipitkan matanya, yang pertama kali adalah Susi ini. Dia menatap Ye Chong lagi dan berkata, "Wah, aku tidak menyangka kamu cukup beruntung." Ye Chong sedikit tersenyum, masih terlihat acuh tak acuh. Faktanya, Ye Chong tidak beruntung atau cerdas, dia hanya percaya pada Susi. Dia percaya bahwa Susi akan membuat kemajuan besar selama periode ini.
Setelah istirahat 10 menit, pertarungan terakhir malam ini akhirnya dimulai. Dewa Kematian, Ah Kyu, berhadapan dengan pemula Sushi. Harus dikatakan bahwa di mata semua orang, Sushi ini terlalu baru. Bahkan termasuk 2 pertandingan yang baru saja dia menangkan, dia hanya memenangkan 20 pertandingan. Oleh karena itu, meskipun tindakan Sushi barusan mengejutkan banyak orang, namun tidak ada yang mengira Susnek bisa mengalahkan Ah Kyu, Dewa Kematian. Selain itu, Sushi jelas memiliki waktu istirahat yang lebih singkat, dan bahkan keberuntungan ada di pihak Dewa Kematian Ah Kyu. Keduanya naik ring dan mulai bertarung tanpa mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Saya harus mengatakan bahwa ini memang final di ring tinju hitam, dan intensitasnya benar-benar membuat semua orang bersemangat. Keduanya bertarung ratusan ronde, dikelilingi bahaya, setiap gerakan merupakan gerakan yang fatal, namun tetap belum ada pemenang. Hal ini mengejutkan banyak orang, karena sebelumnya, tidak ada yang menyangka bahwa Sushi dapat bertahan begitu lama. Bahkan Lucius tidak lagi menertawakan Ye Chong saat ini, tetapi melihat cincin itu dengan sangat hati-hati. Dia bahkan ragu, bisakah Sushi benar-benar menang? Di atas ring, keduanya bola-balik dan mereka sudah bertarung hingga saling bertarung. Dewa Kematian, Ah Kyu, sangat cepat dalam gerakannya, dan gerakan Sushi juga sangat fleksibel. Saat ini keduanya telah berubah menjadi 2 hantu. Orang-orang biasa di sekitar mereka sama sekali tidak bisa melihat tubuh kedua orang itu dengan jelas. Mereka hanya bisa mendengar suara perkelahian yang sangat membosankan. Lalu, semua orang tiba-tiba mendengar puff dengan suara yang membosankan. Aliran darah memercik, semua orang terkesiap, sepertinya pemenangnya telah ditentukan. Segera setelah itu, semua orang melihat tubuh Dewa Kematian Ah Kyu jatuh lurus ke bawah. Ada darah muncrat dari tenggorokannya, Dewa Kematian, Ah Kyu, sudah mati. Dia benar-benar menang, semua orang sangat terkejut hingga mereka lupa bertepuk tangan. Mereka tidak mau bersorak, karena mereka telah kalah banyak dalam pertempuran ini. Dia menang, semua orang bertaruh pada hal yang salah. Kecuali Ye Chong, yang pada awalnya ditertawakan oleh semua orang. Kini, Ye Chong telah menjadi pemenang terbesar, menghasilkan laba bersih 1 miliar. Lalu, saya tidak tahu siapa yang memimpin dengan bertepuk tangan, dan kemudian semua orang secara simbolis mengikutinya. Malam ini, Raja baru ring tinju hitam telah lahir, itu Su Ular. Wajah Lucius muram, dia tidak melakukan apa yang diinginkannya dan meminta Ye Chong untuk merespons lagi. Dan semakin banyak Anda menang, semakin besar hasilnya, dan sekarang mereka telah membayar 1 miliar ke kasino mereka. Dia melambai kepada pelayan untuk memanggil Sushi. Beberapa menit kemudian, pelayan membawa Sushi ke ruang VIP tempat mereka berada. Sushi awalnya bingung, tidak tahu siapa yang mencarinya. Ketika Sushi melihat Ye Chong, dia tercengang. Pemimpin klan, kenapa? Kenapa kamu? Ye Chong tersenyum, bukan aku. Lucius kemudian menemukan petunjuk, jadi, kamu saling kenal. Ye Chong tersenyum dan berkata, kami saling kenal, aku tidak kusangka, bertemu di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Lucius. Ye Chong berkata, saya juga ingin tahu, Sushi, tolong beritahu saya. Sushi mengangguk, lalu menceritakan kisahnya secara lengkap dari invasi klan Nitou. Pertempuran klan ular melawan kota Nitou gagal, dan hanya 9 ular dan Sushi yang lolos. Belakangan, Sushi dan Jiushi berpisah, dan Sushi melarikan diri ke kota suci Bermuda di sepanjang jalan. Dia awalnya ingin beristirahat dan kembali mencari peluang untuk menyelamatkan orang-orang klan ular. Namun dalam beberapa hari, dia kehabisan uang. Jadi Sushi datang ke sini untuk menghasilkan uang dengan melakukan black boxing. Dia tidak menyangka akan bertemu Ye Chong di sini hari ini. Kemudian, Ye Chong berkata kepada Lucius, Yang mulia, tujuan kedatangan saya hari ini sebenarnya untuk ini, benarkah?
Lucius memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. Kota Nitou menyerang wilayah klan ular dan menangkap semua anggota klan ular untuk diam-diam melakukan eksperimen dan mempelajari senjata rahasia, dan kemudian berbalik melawan aliansi 100 kota, kata Ye Chong. Lucius tidak sepenuhnya mempercayainya. Apakah ini benar? Tentu saja, dan saya datang ke sini kali ini untuk memberitahu pemimpin aliansi tentang masalah ini. Saya juga datang ke sini untuk meminta bantuan pemimpin aliansi dalam menyelamatkan anggota klan ular saya, Ye Chong melanjutkan. Setelah mendengarkan, Lucius merenung sejenak, itu dia. Dia memandang Ye Chong dan berkata, saya akan memberitahu pemimpin apa yang Anda katakan nanti. Adapun apakah pemimpin dapat melihat Anda, saya akan membantu Anda bertanya. Ye Chong tahu ini adalah cara terbaik. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Patroli, kata Ye Chong. Kemudian, Ye Chong memberikan semua uang yang dimenangkannya kepada Lucius sebagai ucapan terima kasih. Bahkan Lucius dengan senang hati menerima uang sebanyak itu. Lalu, Ye Chong membawa Susi kembali ke hotel. Saat ini, 9 ular sedang menunggu dengan cemas di dalam hotel. Dia tidak menyangka Ye Chong benar-benar akan membawa Susi kembali. Setelahnya, mereka bertiga masing-masing bercerita tentang pengalamannya selama ini. Jiusi juga sangat senang mendengar Ye Chong berhasil menghubungi Lucius. Setelah berdiskusi sebentar, mereka pergi tidur. Pada saat yang sama, di pusat kota Bermuda, di sebuah rumah mewah yang mencakup area yang sangat luas. Ada sebuah villa yang didekorasi dengan megah. Ini adalah kediaman pemimpin agung aliansi 100 kota. Saat ini, di ruang resepsi villa, Lucius berdiri di sana dengan hormat, memberitahu seseorang yang duduk di sofa apa yang baru saja terjadi. Jika Ye Chong melihat orang ini di sofa, dia akan terkejut. Karena orang ini tidak lain adalah Raja Heiwu, salah satu dari 7 Raja Iblis yang mengepung Xuan Yuseng. Ternyata Raja Bela Diri Hitam ini adalah pemimpin dari aliansi 100 kota di 4 penjuru Bermuda, dan juga penguasa kota-kota suci Bermuda. Mendengarkan cerita Lucius, Raja Bela Diri Hitam terlihat tenang dan tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Faktanya, Raja Heiwu sudah mengetahuinya saat Ye Chong datang. Bagaimanapun, sebagai penguasa kota-kota suci Bermuda, dia masih memiliki etika seperti itu. Sebagai kota utama dari aliansi 100 kota, Kota Suci Bermuda memiliki jaringan intelijen yang sangat efisien yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. Dia sudah menyadari bahwa Ye Chong adalah orang yang mengikuti Xuan Yuseng pada saat itu. Awalnya, Raja Heiwu tidak tahu untuk apa Ye Chong ada di sini. Setelah mendengarkan cerita Lucius, Raja Heiwu segera menemukan rencana cerdas untuk menghadapi rencana Xuan Yuseng. Raja Bela Diri Hitam menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Lucius berdiri di sana dengan hormat, menunggu instruksi. Setelah beberapa saat, Raja Heiwu tiba-tiba berkata, bahwa dia menemuiku besok. Lucius terkejut, dia tidak menyangka Raja Heiwu bersedia bertemu Ye Chong. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun, Lucius tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dan mundur. Keesokan paginya, Lucius membawa orang untuk menemukan Ye Chong. Meskipun Ye Chong tidak memberitahu Lucius di mana dia tinggal, dengan kekuatan Lucius di sini, masih sangat mudah untuk menemukan Ye Chong. Ye Chong tidak menyangka Lucius begitu efisien. Hal-hal yang saya percayakan kepada saya selesai begitu cepat. Jiusi dan Susi juga sangat bersemangat. Lagi pula, melihat pemimpin aliansi berarti mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan anggota suku ular. Setelah itu, Ye Chong mengikuti Lucius dan meninggalkan hotel. Awalnya, Jiusi dan Susi juga ingin mengikuti. Tetapi, Lucius berkata dia hanya bisa membawa Ye Chong sendirian. Ye Chong menghibur Jiusi dan Susi dan berkata, "Jangan khawatir, jika pemimpin aliansi ini benar-benar ingin membunuhku, itu akan sia-sia." Jiusi dan Susi berpikiran sama, jadi mereka harus menyerah. Lucius membawa Ye Chong naik kereta dan melewati sebagian besar kota Bermuda ke istana pemimpin aliansi.
Saat memasuki gerbang, Lucius berkata, "Kalian benar-benar beruntung. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin aliansi akan bersedia bertemu langsung dengan Anda. Kesempatan ini jarang terjadi." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Saya masih ingin berterima kasih karena telah berpatroli di kota." Yang mulia, Lucius sangat membantu dan terus mengingatkan Ye Chong, "Ingat, jangan bicara omong kosong ketika Anda masuk ke dalam, kalau tidak ada yang bisa melindungi Anda." Ye Chong tersenyum, "Tentu saja," kata dua pria itu sambil berjalan ke dalam villa. Saat ini, di dalam villa, Raja Heiwu sedang duduk di sofa di ruang tamu, menunggu Ye Chong. Ketika Ye Chong masuk ke villa dan melihat Raja Bela Diri Hitam, dia tertegun sejenak. Sekilas, dia mengenali Raja Bela Diri Hitam, yang merupakan salah satu dari 7 Raja Iblis yang mengepung Xuan Yuseng. Tanpa diduga, Pangeran Kegelapan ini sebenarnya adalah pemimpin aliansi 100 kota di 4 penjuru bermuda. Ye Chong berpikir dalam hati. Dunia ini sungguh kecil, namun, Ye Chong pernah melihat kemampuan Black Martial King ini sebelumnya. Dia sudah menjadi prajurit puncak tingkat surga. Ketika seorang prajurit tingkat surga mencapai puncaknya, dia dianggap sebagai puncak dari manusia normal. Ada perbedaan dunia dari seorang prajurit tingkat surga yang berprestasi seperti Ye Chong. Niu Einstein juga setara dengan prajurit puncak Tianji. Ye Chong menggunakan kekuatan unsur untuk membuatnya takut. Jika Xuan Yuseng tidak melampaui ranah seorang pejuang dan mencapai ranah seorang Grandmaster, mungkin tidak akan mudah untuk menghadapi Raja Bela Diri Hitam. Oleh karena itu, meskipun Raja Heiwu kalah dari Xuan Yuseng, itu hanya menunjukkan bahwa Xuan Yuseng terlalu kuat, bukan berarti Raja Heiwu lemah. Dan Ye Chong tentu saja tidak berani menunjukkan sedikit pun. Ketika Raja Heiwu melihat Ye Chong, dia pura-pura tidak mengenalinya. Ye Chong mengira Raja Heiwu benar-benar tidak mengenalinya. Lagi pula, pertempuran saat itu sangat sengit. Di sebelah Xuan Yuseng, dia lebih seperti pengikut yang tidak dikenal, normal jika dia tidak diperhatikan oleh 7 Raja Iblis. Tentu saja, Ye Chong tidak akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Lagi pula, itu adalah masalah yang tidak terhormat. Jika dia menyinggung Raja Bela Diri Hitam, nyawanya sendiri akan dipertaruhkan. Raja Bela Diri Hitam memandang Ye Chong dengan dingin dan berkata, "Saya sudah tahu tujuan kedatangan Anda. Sejujurnya, saya sudah tahu tentang kota Nitou ini sejak lama. Apakah menurut Anda mereka dapat menyembunyikan trik kecil ini dari saya?" Ye Chong tercengang. Seperti yang diharapkan, dia adalah pemimpin aliansi 100 kota, dan metodenya luar biasa. Namun, karena pemimpinnya sudah tahu, apakah Anda acuh tak acuh terhadap ini? Raja Heiwu tersenyum dan berkata, "Itu hanya sebuah kota Nitou kecil. Itu saja, trik baru apa yang bisa dilakukan sekelompok binatang buas? Aku terlalu malas untuk peduli pada mereka." Ye Chong tidak menyangka Raja Bela Diri Hitam memiliki sikap seperti ini. Faktanya, Ye Chong juga tahu bahwa Raja Bela Diri Hitam mengatakan ini hanya karena dia ingin menegosiasikan persyaratan dengannya. Memikirkan hal ini, Ye Chong melanjutkan, "Pemimpin aliansi utama, bagaimana Anda bisa membantu saya? Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya." Raja Bela Diri Hitam tertawa dan berkata, Apa yang Anda punya? Kamu bisa melakukannya. Apakah layak memintaku untuk mengambil tindakan?" Ye Chong berpikir sejenak, dia benar-benar tidak memiliki harga yang bisa dia tawarkan. Ketika Ye Chong terdiam, Raja Bela Diri Hitam melanjutkan, "Yah, ini lebih baik dari ini. Dalam setengah tahun, akan ada kompetisi antara aliansi 100 kota dan suku 1000 suku. Mengapa Anda tidak, sebagai pemain, bertarunglah menggantikan kita? Ini adalah Raja Bela Diri Hitam. Itu sudah direncanakan sejak lama. 1000 suku, seperti aliansi 100 kota, adalah kekuatan gabungan di 4 penjuru bermuda. 1000 suku sebagian besar terdiri dari suku non-manusia dan merupakan musuh terbesar aliansi 100 kota.
Kedua belah pihak telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperebutkan sumber daya dan tanah di 4 penjuru Bermuda, menolak untuk menyerah satu sama lain. Akhirnya, di bawah mediasi para dewa besar generasi sebelumnya, kedua pihak mencapai kesepakatan. Mereka tidak lagi terlibat dalam pertempuran skala besar, tetapi menggunakan kompetisi arena setiap 3 tahun sekali untuk menentukan distribusi wilayah sumber daya di 4 penjuru Bermuda. Dan kompetisi berikutnya akan diadakan setengah tahun kemudian. Ye Chong tidak tahu apa-apa tentang ini, tapi memandang Raja Heiwu dengan rasa ingin tahu kompetisi. Dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual di labu Raja Heiwu. Jika ingin memilih orang, masih banyak orang yang lebih kuat dari Ye Chong di kota Bermuda ini saja. Raja Heiwu melanjutkan, menurut peraturan, kedua belah pihak kompetisi akan mengirimkan masing-masing 3 pemain. Demi keadilan, mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok, tua, menengah dan muda. Meskipun kami memiliki banyak ahli di Bermuda City, tidak banyak tuan muda yang tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir Anda memiliki kekuatan yang baik. Di usia Anda mungkin tak terkalahkan. Jadi, menurut saya Anda adalah kandidat yang paling cocok untuk membantu kami memperoleh sebuah kemenangan. Kata-kata Raja Heiwu setengah benar dan setengah salah, tapi itu menghilangkan keraguan Ye Chong. Ye Chong merasa tindak lanjutnya tidak sesederhana itu, tapi dia tidak tahu apa masalahnya. Melihat keraguan-raguan Ye Chong, Raja Heiwu melanjutkan, "Bagaimana, selama Anda menyetujui persyaratan saya akan membantu Anda menghancurkan kota Nitou dan menyelamatkan rakyat Anda. Jika Anda tidak bersedia, Anda dapat pergi sekarang, oke?" "Aku berjanji padamu," kata Ye Chong. Raja bela diri hitam terkekeh dan berkata, "Bagus sekali, kamu kembali dan bersiap, kita akan berangkat sore ini." Ye Chong tidak berkata apa-apa lagi, mengangguk dan pergi. Tapi Lucius tidak mundur. Setelah Ye Chong keluar, Lucius bertanya dengan ragu, "Pemimpin aliansi utama, apakah Anda ingin anak ini berpartisipasi dalam kompetisi dalam waktu 6 bulan? Saya khawatir kekuatan anak ini." Raja bela diri hitam terkekeh. "Kamu tidak perlu khawatir lagi, lakukan saja urusanmu sendiri dengan tenang." Lucius menelan ludah ketakutan, mengangguk cepat, tidak berani berbicara lagi, lalu mundur. Faktanya, Raja bela diri hitam secara alami tahu bahwa kekuatan Ye Chong tidak cukup untuk berpartisipasi dalam kompetisi setengah tahun kemudian. Dia hanya ingin menggunakan Ye Chong untuk menyingkirkan Xuan Yuseng. Selama Xuan Yuseng berani datang untuk menyelamatkan Ye Chong, yang pertama pasti akan mati. Bahkan jika Xuan Yu tidak selamat, atau Ye Chong meninggal, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, ini adalah permainan Best of Three, dan Black Martial King tidak peduli jika kalah dalam satu pertandingan. Sore itu, Raja Black Martial benar-benar datang menemui Ye Chong. Sedangkan untuk kota Nitou, Raja Heiwu sepertinya tidak terlalu memperdulikannya. Dia membawa serta kurang dari 5 orang dan 2 gerbong. Kecuali Lucius, 4 orang lainnya adalah pelayan. Setelah itu, gerbong berangkat dan melaju di sepanjang jalan resmi menuju kota Nitou. Di sisi lain, ketika New Einstein kembali, dia sudah menduganya. Sejak Ye Chong pergi ke kota suci Bermuda, dia pasti pergi untuk menginformasikan berita tersebut. Tampaknya sebentar lagi, orang-orang Raja bela diri hitam akan datang ke kota Nitou. Awalnya, New Einstein dan yang lainnya tidak berani berkonfrontasi dengan Raja bela diri hitam. Namun, penelitian terbaru di kota Nitou telah mencapai kemajuan besar. Ini memberi mereka ilusi bahwa mereka sudah bisa menghadapi Raja bela diri hitam. Apalagi New Einstein, kini sangat yakin bisa mengalahkan Black Martial King. Tentu saja, jika mereka punya cukup otak, mereka tidak akan begitu percaya diri. Meskipun otak Niu Dehua adalah yang terbaik di kota Nitou, dia tidak dapat membantu tetapi saudara-saudaranya yang lain terus menyemangatinya, yang membuatnya percaya bahwa penelitian mereka dapat mengalahkan Raja bela diri hitam. Oleh karena itu,
Meskipun mereka tahu bahwa Raja Bela Diri Hitam akan datang, mereka tidak melarikan diri, tetapi bersiap untuk menghadapinya secara langsung. Saat malam berikutnya, dua gerbong Raja Heiwu tiba di gerbang kota Nitou. Niu Tacheng sudah menunggu di depan pintu. Tim Tauren yang perkasa berdiri di sana dengan rapi. Pemimpinnya adalah Niu Einstein dan 3 pahlawan keluarga Niu. Setelah itu, Raja Heiwu, Ye Chong dan yang lainnya turun dari kereta. Ye Chong melirik Niu Einstein dan menemukan bahwa tanduknya telah terpasang. Namun bekas luka yang terlihat jelas masih terlihat pada jahitannya, seperti ada bekas luka yang panjang di wajah, hampir seperti rusak. Berani, ketika Anda melihat pemimpin aliansi datang sendiri, mengapa Anda tidak berlutut dan mengakui kesalahan Anda? Lucius berteriak. Apakah Anda ingin memberontak? Niu Einstein terkekeh. Pemimpin aliansi? Pemimpin apa? Kota Nitou kami telah mundur dari 100 kota. Kami telah membentuk aliansi, akan sulit bagi pemimpin aliansi untuk bekerja dengan kami di masa depan. Apa? Anda mundur dari aliansi 100 kota? Kapan itu terjadi? Tanya Lucius. Niu Einstein menjawab. Apa yang terjadi sekarang, Lucius, Raja Bela Diri Hitam? Saya akan secara resmi memberitahu Anda sekarang bahwa mulai sekarang kota Nitou kami tidak akan ada hubungannya dengan aliansi 100 kota. Itu benar, Niu Diseng setuju. Adapun bagimu, jika kamu bertindak ceroboh di wilayah kota Nitou kami lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Betapa beraninya, Lucius hendak mengutuk, tetapi dihentikan oleh Raja Bela Diri Hitam. Raja Bela Diri Hitam mencibir, sepertinya kalian para binatang buas telah mencapai beberapa hasil penelitian sebelum kalian berani merajalela. Niu Einstein terkekeh, senang sekali kau mengetahuinya. Keluar dari sini jika kamu bijaksana. Jika tidak, jangan salahkan aku sama-sama. Tauren ini tampak sangat percaya diri saat ini. Baiklah, kalau begitu biarkan aku mempelajari hasil penelitianmu, kata Raja Bela Diri Hitam. Karena kamu keras kepala, maka matilah di sini. Ketiga pahlawan keluarga Niu keluar pada saat yang sama, melihat bahwa mereka ingin menantang Raja Bela Diri Hitam. Raja Bela Diri Hitam mendengus dingin, dan dengan kilatan tubuhnya, dia bergegas maju dan muncul di samping 3 pahlawan keluarga Niu dalam sekejap. Segera setelah itu, Raja Bela Diri Hitam meninju kepala Niu Diseng. Niu Diseng bahkan tidak sempat bereaksi, dia langsung dipukul oleh Raja Bela Diri Hitam, dan seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dia mundur belasan meter dan membuat tanda panjang di tanah. Untung saja Tauren ini memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal serta sangat tahan terhadap pukulan. Jika tidak maka pukulan ini akan cukup untuk mematahkan otot dan tulang Niu Dixon. Pada saat ini, Niu Dehua dan Niu Moseng bergegas menemui Raja Heiwu pada saat yang bersamaan. Aku melihat tangan Niu Dehua mencabut 2 kapak pendek bermuka lebar dari pinggangnya, dan seperti angin puyuh hitam, menghantam punggung Raja Heiwu. Niu Moseng di depan menundukkan kepalanya dan menusuk perut Raja Bela Diri Hitam dengan 2 tanduk tajam seperti pedang. Dalam sekejap mata, Niu Dehua di belakang dan Niu Moseng di depan tiba di hadapan Raja Heiwu hampir pada waktu yang bersamaan. Mendengar Raja Heiwu mendengus dingin, dia mengulurkan tangan kirinya dan menggenggam tanduk kiri Niu Moseng. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia dengan paksa menghentikan Niu Moseng di tempatnya. Tidak peduli seberapa keras Niu Moseng menggerakkan kakinya ke depan, dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Pada saat yang sama, Raja Heiwu membalikkan pinggangnya dan melambaikan tangannya yang lain ke belakang, menjatuhkan salah satu kapak Niu Dehua. Sebelum Niu Dehua sempat bereaksi, Raja Heiwu terbang dan menendang perut Niu Dehua. Dengan keras, Niu Dehua langsung diusir. Kemudian, Raja Heiwu meraih tanduk Niu Moseng dan menjabat tangannya dengan keras. Niu Moseng, yang beratnya sekitar setengah ton, terlempar seperti boneka kain. Setelah berayun 2 kali, Raja Bela Diri Hitam tiba-tiba jatuh ke tanah. Terdengar suara,
Ledakan lagi. Dan Niu diam-diam jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Harus dikatakan bahwa tubuh tauren ini memang berkulit kasar dan berdaging tebal. Meski terjatuh seperti ini tidak menimbulkan kerusakan berarti pada Niu Moseng. Pada saat yang sama, Niu Diseng, yang baru saja mendapatkan kembali ketenangannya, memanfaatkan kesempatan ini dan tiba-tiba bergegas maju lagi. Raja Heiwu tidak panik sama sekali. Ketika Niu Diseng mendekat, dia tiba-tiba terbang dengan sebuah tendangan dan menendang lagi Niu Diseng dengan suara dong. Niu Diseng terbang langsung ke atas hingga ketinggian lebih dari 10 meter, lalu jatuh secara vertikal, jatuh ke tanah dengan ledakan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Raja Bela Diri Hitam menjatuhkan ketiga pahlawan kuat klan Niu di kota Nitou dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Bahkan Ye Chong menontonnya dan diam-diam mengaguminya di dalam hatinya. Tidak mudah baginya menghadapi ketiga pahlawan keluarga Niu saat itu. Dia memang prajurit puncak tingkat surga, kekuatannya unik, kata Ye Chong Sin. Lucius tertawa di sampingnya dan berkata, "Haha, kalian binatang berkepala banteng, dengan kemampuan kecilmu, masih ingin melawan Lord Black Martial King. Saya menyarankan Anda untuk berlutut dengan patuh, meregangkan leher Anda dan menunggu kematian." Saat dia berbicara, ketiga pahlawan keluarga Niu bangkit dari tanah lagi. Raja Bela Diri Hitam memandang mereka dengan jijik. "Apa, kamu berani naik, aku akan membunuhmu selanjutnya." Menghadapi ancaman Raja Bela Diri Hitam, ketiga anggota klan Niu tidak panik sama sekali dan saling memandang, mereka saling melirik, lalu mengangguk serempak. Seolah-olah mereka telah menyampaikan suatu rencana. Segera setelah itu, masing-masing dari 3 pria dari keluarga Niu mengeluarkan sesuatu, sebuah kotak bundar seukuran telapak tangan. Kemudian mereka mengikatkan kotak itu ke dada mereka. Jelas sekali, benda ini seharusnya menjadi senjata pembunuh terbaru yang mereka kembangkan. Raja Bela Diri Hitam memandang ketiga orang ini dengan penuh minat dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Ye Chong juga penasaran dengan apa ini. Ada ekspresi gugup di wajah Niu Einstein, karena dia tiba-tiba menjadi sedikit tidak percaya diri dan bertanya-tanya apakah senjata pembunuh ini bisa menghadapi Black Martial King. Kemudian, cahaya biru tiba-tiba terpancar dari senjata pembunuh di dada Niu Dehua. Cahaya ini berubah dari lemah menjadi kuat, dan menjadi semakin kuat. Saat cahaya mencapai titik paling menyilaukan, tiba-tiba terdengar suara pop, dan Niu Dehua menghilang. Detik berikutnya, saat Andy Lau muncul, dia berteleportasi tepat di belakang Raja Heiwu. Bahkan Raja Bela Diri Hitam tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Segera setelah itu, Niu Dehua melolong, dan dengan suara "mo", dia meninju punggung Raja Bela Diri Hitam. Pukulan ini sangat kuat, jika bukan karena kekuatan Raja Heiwu, yang jauh lebih kuat dari kekuatan Niu Dehua, saya khawatir Raja Heiwu akan mati saat ini. Namun, meski begitu, Raja Bela Diri Hitam masih terguncang oleh pemukulan tersebut. Bagaimanapun, setelah menggunakan senjata pembunuh ini, serangan Niu Dehua efektif. Ini menunjukkan bahwa senjata pembunuh ini masih berguna. Segera setelah itu, 2 suara embusan terdengar berturut-turut dan Niu Diseng dan Niu Moseng juga ikut bergabung. Sementara Raja Heiwu tidak bereaksi, mereka berteleportasi di sekitar Raja Heiwu, dan tinju mereka bertiga terus membombardir Raja Heiwu. Kekuatan tauren tidak terbatas, dan satu pukulan dapat membuka gunung dan membuka wilayah baru. Jika ini mengenai orang biasa akan berubah menjadi pai daging. Ye Chong menyaksikan dengan takjub, terlihat bahwa trik yang baru saja digunakan ketiga pahlawan keluarga Niu mirip dengan flash teleportasi Ye Chong. Saya tidak menyangka bahwa pikiran Minotaur akan mampu mengembangkan senjata pembunuh berteknologi hitam seperti itu. Namun, ini berbeda dengan penggunaan elemen ruang oleh Ye Chong untuk berkedip. Ye Chong tidak memerlukan objek eksternal atau waktu persiapan apapun. Sambil berbicara, ketiga pahlawan keluarga Niu telah meninju Raja Bela Diri Hitam ratusan kali.
Meskipun mereka memanfaatkan senjata pembunuh teknologi hitam dan menyebabkan Raja Bela Diri Hitam menderita banyak kerugian tersembunyi, pada akhirnya, mereka tidak menyebabkan kerugian besar pada Raja Bela Diri Hitam. Dan segera, Raja Bela Diri Hitam bereaksi. Raja Heiwu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menahan pukulan Niu Dehua darinya. Kemudian, Raja Heiwu dapat memblokir lebih banyak serangan, dan tinju ketiga pahlawan keluarga Niu menjadi semakin tidak efektif. Kali ini giliran ketiga pahlawan keluarga Niu yang mulai panik. Pada saat ini, dengan suara letupan, Niu Dehua tiba-tiba muncul di depan Raja Bela Diri Hitam, mengangkat sisa kapak di tangannya, dan menebang topi roh surgawi Raja Bela Diri Hitam. Ratu Seni Bela Diri Hitam tiba lebih dulu dan menendang Niu Dehua dengan tendangan keras sebelum kapaknya mendarat. Pada saat yang sama, terdengar suara pop lainnya, dan Niu Diseng muncul dari sisi kiri Raja Bela Diri Hitam. Raja Bela Diri Hitam menyipitkan matanya dan mengambil tindakan hampir pada saat yang bersamaan, menjatuhkan Niu Diseng yang baru saja muncul dengan satu pukulan. Kemudian, Raja Bela Diri Hitam tiba-tiba terbang ke arah belakang dengan sebuah tendangan. Sosok Niu Moseng hanya setengah terlihat sebelum dia ditendang. Bersambung.